Hai Gadget Lover, assalamualaikum, bareng Mbak Gadget lagi di channel YouTube Gadget Empire. Di studio Mbak Gadget ada satu lagi smartphone mid-range gaming yang kayaknya bakal jadi favorit terbaru buat para mobile gamers dengan budget 3 jutaan. Ini adalah Infinix Zero 8. Nah, Infinix Zero 8 ini udah sebulan Mbak Gadget pakai buat main game, nonton Netflix, dan juga foto-foto. Setelah sebulan pakai, ternyata ada hal-hal yang perlu Gadget Lover tahu sebelum memutuskan buat beli Infinix Zero 8 ini. Infinix Zero 8 ini udah bisa Gadget Lover beli di beberapa marketplace dengan harga 3,3 juta dengan kapasitas RAM 8GB dan ROM 128GB. Link pembeliannya ada di deskripsi di bawah kalau kalian mau ceki-ceki dulu. Tapi sebelum beli, Mbak Gadget mau kasih tahu dulu nih pengalaman pakai HP ini selama sebulan. Kalau untuk desain, Infinix Zero 8 ini kelihatan keren banget sih. Bentuk kameranya unik, membentuk diamond shape dengan setup kamera yang simetris. Back bodinya juga kelihatan seperti kaca dengan gradasi warna diamond cut plus logo Infinix yang simetris di tengah. Tombol-tombol gampang diraih. Penempatan set mount fingerprint yang jadi satu sama tombol power bikin unlock smartphone ini jadi lebih cepat. Port charging udah menggunakan USB Type-C bersamaan dengan loudspeaker, audio jack, dan microphone hole ditempatkan di bagian bawahnya. Di depan, desain dual punch hole display juga kelihatan mewah. Ini udah kayak smartphone flagship ya. Desain bezel atas dan sampingnya tipis, tapi masih agak tebal di bagian bawah. Meski desainnya keren, tapi buat Mbak Gadget, Infinix Zero 8 ini termasuk salah satu smartphone yang lumayan tebal dan cukup berat ya. Infinix Zero 8 ini juga hadir dengan refresh rate layar 90Hz dan touch sensing 180Hz. Kalau di atas kertas, spesifikasi ini bisa bikin nyaman scrolling timeline sosmed atau pas baca berita. Tapi secara experience, nggak gitu kerasa banget sih bedanya. Begitu juga dengan touch sensingnya. Nyaman-nyaman aja dan responsif, tapi nggak ada yang wow banget. Dari experience Mbak Gadget, display Infinix Zero 8 ini terbilang kurang gitu maksimal. Dan nggak ada pengaturan di settingannya untuk mengatur kontras atau saturasi warna di layar. Maximum brightness juga nggak gitu tinggi. Dipakai di luar ruangan masih oke, tapi kalau di bawah matahari terik, kadang layarnya juga kurang jelas terlihat, meski brightnessnya udah maksimum. Infinix Zero 8 ini juga masih menggunakan layar dengan sertifikasi DRM Wide Fan L3, sehingga untuk streaming movie seperti Netflix belum mendukung di high definition streaming meski resolusi layarnya sudah Full HD+. Tapi kalau urusan performa, di range harganya, Infinix Zero 8 ini udah oke banget buat multitasking dan gaming. SoC MediaTek Helio G90T bisa kasih performance experience yang smooth. SoC ini menggunakan octa-core prosesor dengan kecepatan hingga 2,05 GHz dan dengan RAM 8GB, LPDDR4X 2133 MHz. Dari skor Antutu benchmark, Infinix Zero 8 ini bisa menembus angka di atas 291.000. Main game PUBG Mobile gak gitu bisa ngasih experience maksimal. Setting grafis mentok di HD dengan frame rate high, bahkan di settingan smooth hanya bisa menggunakan frame rate ultra. Bukan karena device-nya nggak mampu buat frame rate ekstrim, tapi kayaknya belum di-unlock untuk MediaTek Helio G90 di settingan grafis lebih tinggi atau frame rate ekstrim. Yang uniknya lagi di Infinix Zero 8 ini adalah adanya magic button. Jadi kita bisa mengubah tombol volume jadi tambahan tombol pas main game. Saking uniknya, susah banget buat terbiasa pakai magic button ini. Malah karena diaktifin udah mancetnya susah, jadinya nggak bisa nurunin atau naikin volume in game. Nah, kalau untuk touch sensing emang berasa responsif. Swipe layar buat gerak sama touch buat nembak responsif banget. Di tes ngegame 1 atau 2 jam di Infinix Zero 8 ini oke banget. Gak kerasa panas dan cuma demam-demam sedikit di suhu 38-40 derajat.
Fungsi liquid coolernya cukup efektif. Dari daya tahan baterai, Infinix Zero 8 ini udah oke lah buat nemenin seharian. Browsing pakai 90Hz display seharian bisa tahan hingga 18 jam. Nonton video offline bisa 15 jam lebih. Dengan pemakaian gaming, streaming, dan sosial media yang lumayan padat, screen on time pakai Infinix Zero 8 ini bisa bertahan hingga 5 jam. Nah, yang juga keren dari Infinix Zero 8 ini adalah kapasitas chargingnya. Di paket pembelian kita udah dapetin fast charging 33 watt. Charging animation juga keren banget. Kita bisa lihat persentase pengecasan berjalan terus selama charging. 30 menit charging pakai adaptor dan kabel bawaannya bisa mengisi daya baterai hingga 65%. Chargingnya mulai berasa lambat begitu di atas 80%. Charging full Infinix Zero 8 ini membutuhkan waktu sekitar 1 jam 20 menit. Yang gadget kurang suka dari Infinix Zero 8 ini adalah UI-nya. Kurang serak aja gitu sama theme XOS. Bloatware cukup banyak dan gadget nyaranin banget buat langsung uninstall beberapa aplikasi bawaannya biar lebih smooth. Iklan masih muncul seperti saat setelah download aplikasi. Dan juga quick shortcut yang kelihatan kurang mewah. Tapi ada beberapa fitur di XOS-nya ini yang berguna banget seperti floating sidebar dan silent screen recording. Ditambah lagi ada beberapa aplikasi khas Infinix yang jarang kita temui di smartphone lain seperti DTS Zone, Magic Line, dan Xboy Apps. Quad kamera 64 megapiksel di harga 3 jutaan, kesannya mewah banget ya. Tapi dari hasilnya nggak ada yang gitu spesial. Foto dengan mode default atau mode AI bisa menghasilkan foto beresolusi 16 megapiksel yang lumayan bagus. Capture foto di high-res 64 megapiksel, prosesnya nggak gitu lama, tapi tetap akan lebih bagus kalau pakai tripod. Ada menu zoom di kameranya, tapi zoomnya ini adalah digital zoom. Jadi nggak bisa gitu ngarepin hasil yang bagus banget. Hasil foto bokehnya oke dan lumayan rapi. Hasil foto makro juga cukup detail. Tapi kalau foto wide angle kayaknya perlu perbaikan karena dynamic range berkurang lumayan banyak dan distorsi di bagian ujung gambar masih cukup jelas terlihat. Nah, yang gadget suka adalah fiturnya yang lengkap. Ada night mode, chrome mode, dan bisa langsung foto dokumen tanpa Google Lens. Stabilisasi video AIS bisa digunakan di resolusi Full HD. Dan hasilnya cukup bisa bikin video lebih stabil meski detail gambar sedikit berkurang. Buat ambil video still pakai tripod, Infinix Zero 8 ini bisa capture video 4K yang lebih detail. Tapi 4K video nggak bisa diaktifkan dengan kamera ultrawide-nya ya. Fitur short video dan slow-mo up to 960 fps juga sudah disematkan. Namun untuk video belum ada mode Pro Video di Infinix Zero 8 ini. Gadget suka dengan dual selfie kameranya yang ditempatkan di layar Infinix Zero 8 ini. 48 megapiksel main selfie kamera dan 8 megapiksel ultra wide selfie. Hasil selfie-nya oke banget meski nggak ada fitur autofocus di kamera selfie-nya. Wide selfie-nya juga masih cukup detail dengan background area yang lebih luas. Di kamera selfie-nya kita juga bisa merekam video hingga resolusi 4K. Buat gadget, Infinix Zero 8 udah oke kalau dibandingkan antara harga dan fitur juga performa yang dihadirkan. MediaTek Helio G9 bisa banget diandelin. RAM-nya juga gede dengan 8 GB. Ditambah lagi, Infinix Zero 8 ini menawarkan fitur display 90Hz, quad kamera 64 megapiksel dan dual selfie kamera 48 megapiksel. Kekurangan ada dari segi akurasi warna pada layar dan brightness-nya. Ketiadaan fitur NFC, kualitas loudspeakernya yang B aja, dan hasil kamera yang kurang begitu maksimal. Tapi secara keseluruhan Infinix Zero 8 ini worth it banget dibeli di harga 3,3 juta. Kalau menurut gadget lover gimana? Apakah Infinix Zero 8 ini udah sesuai dengan harganya? Tinggalkan komentar kalian di bawah ya, kita diskusi bareng mengenai Infinix Zero 8 ini. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel YouTube Gadget Empire dengan cara klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, di like videonya dan di share video-video dari channel YouTube Gadget Empire. Akhirnya Mbak Gadget harus pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum, sampai ketemu di video review berikutnya.